adik-adik, kenalin nama kakak Dinila Almafas. Kakak di sini akan melanjutkan materi pembelajaran matematika pada materi hubungan diagonal bidang, bidang diagonal, dan diagonal ruang pada bangun kubus dan balok. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan bidang diagonal? Apa itu diagonal ruang? Apa diagonal bidang, bedanya dengan bidang diagonal? Nah, dari pertanyaan itu maka akan kita bahas pada materi kali ini. Untuk yang pertama yaitu pengertian bidang diagonal. Bisa kita lihat gambar di samping. Nah, pengertiannya yaitu adalah bidang diagonal adalah daerah yang memiliki batasan berupa dua buah rusuk dan dua buah diagonal bidang yang saling berhadapan sehingga bagian dalam bangun ruang ini dapat dibagi menjadi dua. Nah, dari gambar di samping yaitu adalah bidang diagonalnya itu sudut BD-HF. Ya, BD sama HF itu adalah bidang diagonal yang berwarna abu-abu. Selanjutnya yaitu adalah pengertian diagonal bidang. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Nah, untuk pengertiannya yaitu adalah diagonal bidang yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Pengertian diagonal ruang bisa dilihat gambar di samping. Nah, untuk pengertiannya yaitu diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Nah, jadi berseberangan ya itu. Nah, untuk hubungan antar diagonal dapat kita amati sebagai gambar berikut. Itu ada diagonal bidangnya di mana, bidang diagonalnya di mana, dan diagonal ruangnya di mana. Kita ke materi teorema Pitagoras. Mengapa kita memakai teorema Pitagoras? Nah, dari gambar di samping bisa diamati bahwa kubus itu di dalamnya ada diagonal yang menghubungkan titik sama titik. Nah, itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, rumusnya Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana dari gambar di samping adalah titik BD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan BH kuadrat. Nah, untuk mencari BH-nya, kita akarkan dulu. Akarkan akar BD ditambah sama DH sama dengan BH. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh dalam keseharian bisa kita lihat itu ada yang pertama ada kado. Itu kan berbentuk kubus kadonya. Terus yang selanjutnya adalah meja yang berbentuk balok. Terus ada almari yang berbentuk balok juga. Terus ada akuarium yang berbentuk balok. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal diagonal bidang. Nah, itu ada gambar akuarium. Nah, contoh soal yang pertama yaitu adalah Dodi mempunyai akuarium berbentuk balok dengan panjangnya 80 cm dan lebarnya 60 cm dan tingginya 50 cm. Pada akuarium tersebut akan ditambahkan hiasan yang digantungkan pada seutas kawat yang dipasang di atas akuarium secara melintang dari ujung-ujungnya. Nah, berapakah panjang kawat yang diperlukan? Nah, mari kita bahas. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Itu ada 80 cm-nya di sudut PH, terus sama 60-nya di HR, 50-nya ada di VR. Menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena kita mencari WU kan, WU-nya. Nah, WU itu sama dengan titik SQ. Nah, SQ-nya kan belum diketahui. Nah, habis itu kita terus mencari P sudut PH sama HR-nya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, WV sama dengan UV sama dengan WU kuadrat.
Nah, dimana WV-nya adalah 60, kita masukkan 60. Jadi 60 kuadrat ditambahkan sama UV-nya, UV 80. Jadi kita kuadratkan sama dengan WU kuadrat. Nah, habis itu kita akar. Cari dulu 60 kuadrat itu berapa, ditambah sama dengan 80 kuadrat itu berapa. 60 kuadrat itu hasilnya 3600. Dan 80 kuadrat itu 6.400. Nah, kita akan ditambahkan dulu berapa hasilnya. Hasilnya adalah 10.000. Itu masih akar ya, sama dengan WU. Nah, akar dari 10.000 itu berapa? Adalah 100. Nah, jadi 100 itu sama dengan WU-nya. Nah, terus untuk panjang kawat yang diperlukan adalah 2 kali WU yang tadi. Karena kan ada 2 atau itu yang TV sama WU. Nah, jadi kita butuh 2 kawat. Jadi 2 kawat itu adalah 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Contoh soal selanjutnya adalah diagonal ruang. Nah, bisa kita lihat itu ada empang, ya, empang, bukan empang, itu namanya lele, kolam lele. Nah, di mana Adi berencana membuat kolam memelihara lele yang berbentuk kubus dengan panjang sisinya adalah 2 meter. Sebelum dilakukan pengecoran, Adi mempersiapkan kerangka yang terbuat dari besi. Agar kerangka yang dibuat tegak lurus, maka ia berencana mengikat bagian pojok kerangka yang saling berhadapan dengan menggunakan kawat yang kuat. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang kawat minimal yang diperlukan? Nah, akan kita bahas untuk selanjutnya. Pembahasan. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Itu ada kubus, ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, ya kan? Nah, itu nah, kita mencari diagonal ruang kubus itu adalah A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G, H, yaitu A, G, B, H, C, E, dan D, F, di mana panjangnya adalah 2 akar 2 meter. Nah, jadi sudutnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu adalah 2 akar 2. Itu yang garis merahnya itu ya. Itu 2 akar 2 panjangnya. Jadi, panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 4. Kenapa? Karena itu tadi garis merahnya itu ada 4. Nah, A menghubungkan G, lalu H menghubungkan B, E menghubungkan C, dan D menghubungkan F. Berarti kan ada 4 totalnya. Jadi 4 dikali dengan panjangnya kawat tadi 2 akar 2 meter. Jadi 4 kali 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2 meter. Contoh soal bidang diagonal. Nah, bisa kita lihat itu ada rumah ayam, itu rumah ayam. Nah, untuk soalnya, Tono berencana membuat kandang ayam yang berbentuk dengan panjang sisinya itu adalah 160 cm, 120 cm, dan 100 cm. Berapa luas kayu triplek yang dibutuhkan untuk membuat kandang? Nah, akan kita bahas untuk selanjutnya. Pembahasan. Nah, itu kan kandang ayam tadi panjangnya 160, ya kan? Terus lebarnya 120 sama tingginya 100 cm. Nah, menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kita kan menentukan luasnya ya, luas kayu triplek. Luas kayu triplek itu adalah yang BD sama dengan HF. Yang
ada warna birunya itu. Nah, rumusnya Pythagoras adalah BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BD kuadrat. Dimana BC-nya itu berapa? BC-nya adalah 120. Kita masukkan 120 di kuadrat ditambah sama AB-nya 160. Kuadratkan sama dengan BD kuadrat. BD-nya masih kuadrat ya. Nah, habis itu kita akar. Dijumlahkan dulu. Hasilnya 120 kuadrat itu berapa? Sama dengan 14.400. Nah, 160 kuadrat itu berapa? 25.600. Nah, habis itu kita jumlahkan. Berapa? Menjadi 40.000. Masih akar ya. Sama dengan BD. Nah, akarnya 40.000 itu berapa? Adalah 200. Jadi kita ketemu BD-nya 200. Nah, untuk luas kayu tripleknya adalah BD dikali sama BF. BD-nya yang di bawah itu sama BF-nya yang tingginya. Nah, jadi 200 dikali sama 100 sama dengan 20.000 cm kuadrat. Nah, mungkin itu materi yang bisa kakak sampaikan. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.